Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Laila Nur, Prengki, dan saya sendiri, Adi Setiawan. Baik, di sini kami akan membahas materi dengan judul Desain Penelitian Substansi Hukum. Pembahasan yang pertama, A. Pengertian sumber dan kaidah hukum Islam. Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam keputusan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Terus yang kedua ada Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berdasarkan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masalah setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang keempat ada qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasihnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Yang B, objek kajian hukum, sumber dan kaidah hukum Islam. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'i. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau mahkum fih ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum syar'i untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Menurut ulama ahli ilmu usul fikih, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i atau Allah dan Rasulnya, baik bersifat tuntutan mengerjakan wajib, tuntutan meninggalkan haram, tuntutan memilih suatu pekerjaan mubah, anjuran melakukan sunnah, dan anjuran meninggalkan makruh. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu pada bagian C, teori pendekatan dan metode. Yang pertama, berbagai macam teori pendekatan.
Bagian A, pendekatan normatif. Istilah pendekatan adalah sesuatu hal perbuatan usaha mendekati atau mendekatkan. Jadi pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi atau penyesuaian hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum. Nah, jika dilihat dari permasalahan hukumnya, jika masalahnya menyangkut materi hukum ketatanegaraan, maka pendekatan normatifnya dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli di bidang hukum ketatanegaraan. Uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori dan konsepsi di dalam tinjauan kepustakaan dan digunakan untuk membahas dalam penyajian data. Kemudian bagian B yaitu pendekatan empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di masyarakat atau di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Dengan pendekatan empiris bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-pengertian teoritis yang dapat dikemukakan peneliti, namun hanya pokok-pokok pengertian yang telah diketahuinya yang belum mendalam dikarenakan si peneliti masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori tersebut. Yang penting dalam pendekatan empiris adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh si peneliti di lapangan. Kemudian peneliti dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi atau pengenalan terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit, berlaku, atau sepenuhnya, bukan yang eksplisit, jelas, tegas diatur di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas atau keberlakuan hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Lalu, dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori yang diuraikan dalam kepustakaan hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah, dan sebagainya. Lanjut, C. Pendekatan normatif empiris. Dari uraian di atas, maka penelitian terhadap masalah hukum yang sempurna adalah yang menggunakan pendekatan tidak saja pendekatan normatif dan pendekatan empiris, tetapi pendekatan dari keduanya ialah pendekatan normatif empiris. Dengan demikian, si peneliti tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahas. Kemudian, penelitian yang baik itu dilakukan dengan pendekatan normatif empiris dengan mengumpulkan data, tidak saja data pustaka, tetapi juga di lapangan. Selanjutnya, karena penelitian lapangan niscayakan komunikasi dengan para anggota masyarakat, maka pendekatan normatif empiris dapat juga disebut pendekatan normatif sosiologis atau normatif antropologis dengan memanfaatkan sosiologi hukum dan antropologi hukum sesuai dengan masalah hukum yang diteliti. Jika masalahnya mengenai aspek kemasyarakatan, maka termasuk dalam sosiologi hukum, dan jika mengenai aspek manusia atau perilaku, maka ia termasuk dalam antropologi hukum. Kemudian bagian kedua yaitu metode penelitian hukum Islam. Metode berarti jalan atau cara yang harus ditempuh, sedangkan teknik berarti bagaimana melaksanakan jalan dan cara tersebut sehingga yang menjadi tujuan tercapai. Dalam setiap penelitian metode apakah dan teknik yang bagaimanakah yang akan digunakan tergantung pada bidang ilmu pengetahuan dan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian ilmu hukum sebagaimana namanya memiliki batas ruang lingkup bidang hukum, yaitu hukum sebagai aturan hidup manusia untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan. Ini mengingatkan kita pada pengertian umum, yaitu ikatan yang diperlukan agar tidak terjadi tercerai-berai.
Karena itu pula, pada umumnya pendekatan dan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan juridis, normatif atau normatif empiris. Pendekatan metode ini bergantung pada masalah atau peristiwa hukum yang akan diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami mengenai desain penelitian substansi hukum, yaitu bagian D, desain penelitian substansi hukum. Jadi penyusunan desain penelitian atau research design merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Ini merupakan tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis, secara logika, dan mampu memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis. Dengan demikian, mendesain penelitian ini merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan mengenai cara melaksanakan penelitian, dengan artian untuk memberikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan penelitian dan menentukan batas-batas penelitian. Nah, untuk lebih dari itu, kita membutuhkan adanya keseriusan dan ketekunan untuk mengerjakan suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian hukum, kegiatan mendesain penelitian ini kita lakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan judul penelitian, merumuskan masalah-masalah penelitian, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, penentuan objek penelitian, memilih pendekatan penelitian, menentukan teori-teori hukum yang tersusun sebagai suatu kerangka, dan yang terakhir menentukan metode penelitian yang digunakan. Berikut uraian-uraian masing-masing dari tahap-tahap untuk melakukan penelitian. Yang pertama, merumuskan judul penelitian. Judul penelitian ini adalah suatu pernyataan yang mengandung keseluruhan suatu penelitian yang menggambarkan objek yang ingin kita teliti nanti. Tentunya objek kajian ini adalah objek kajian hukum, baik itu kajian formal maupun kajian material ilmu hukum. Yang kedua, tahapan menetapkan dan merumuskan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini menduduki posisi yang sangat menentukan dalam suatu penelitian hukum. Karena apa? Karena penelitian itu pada dasarnya berawal dari masalah ataupun fenomena yang terjadi di suatu masyarakat. Kemudian penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah, dan penelitian berakhir dengan memberikan solusi atas masalah-masalah yang kita teliti tadi. Yang ketiga, tahap merumuskan tujuan penelitian. Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki suatu tujuan. Nah, tidak mungkin ada suatu kegiatan ataupun aktivitas tanpa memiliki suatu tujuan. Disebut tujuan penelitian karena menggambarkan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak kita capai ataupun yang kita raih serta yang kita tuju dalam pelaksanaan penelitian. Yang keempat, menentukan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah suatu apa yang kita teliti nanti, yang dapat berubah benda ataupun orang yang dapat memberikan data-data penelitian. Contohnya objek berupa benda ini misalnya bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Misalkan sementara subjek penelitian yang berupa orang ini misalnya perilaku orang yang dapat berupa perilaku verbal ataupun perilaku nyata. Dan tahapan yang terakhir yaitu pendekatan yang selanjutnya yaitu memilih pendekatan penelitian. Nah, dalam penelitian hukum pendekatan penelitian ini merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang kita pakai. Nah, penelitian ini berguna untuk membatasi penelitian ataupun kita mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek apa yang kita teliti nanti. Tahapan yang keenam, menentukan kerangka teori. Menentukan teori apa yang akan kita gunakan ketika kita ingin mengeksplorasi rumusan masalah, salah satu komponen penting dalam kegiatan penelitian. Dan tahapan yang terakhir yaitu menentukan metode penelitian. Penentuan metode penelitian ini merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Dimaksud untuk melakukan penelitian adalah memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Bagaimana masalah itu dipecahkan? Tentu akan sangat tergantung pada pemilihan metode-metode ketika kita ingin melakukan suatu penelitian.